Halo, hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Oke, em, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya ini hari. Uh, wow, it's so like mau saya akan menceritakan ini hari tadi. Saya mau cari ini, mau share sedikit. Ini saya cari minyak kayu putih ini, perjalanan saya ini hari menuju ke tempat untuk mendapat ini 2 jam perjalanannya. Karena kenapa saya harus berjuang untuk 2 jam untuk mendapatkan ini? Karena di sini minyak kayu putih ini susah sekali untuk beli di sini. Jadi saya itu kenapa harus walaupun jauh-jauh dari rumah saya untuk mendapatkan ini, uh, saya di sini memang sudah lama. Saya just uh, ini hari saya hanya cuman kelingkan story tentang kehidupan saya di Kanada. Kenapa ini minyak kayu putih yang saya beli tadi itu 2 botol. Um, Kenapa itu sangat berharga sekali buat saya? Karena saya di sini itu sudah lama. Kalau sakit, bukan sakit maksudnya sakit parah kayak demam, kayak pilek begitu. Kalau saya minum obat di sini atau saya ke dokter, ke family dokter, pasti nggak bakalan sembuh. Maksudnya nggak akan feel well. Karena mungkin saya sudah terbiasa dengan minyak kayu putih. Sudah terbiasa dari dulu waktu saya masih kecil di Flores. Ya, mama saya atau nenek saya selalu uh, ini campur dengan bawang merah. Maksudnya bawang merah itu sudah dihalusin atau dicampur ini baru segosok di kepala saya atau di hidung, taruh di hidung sedikit, itu pasti saya akan sembuh dan cepat sekali itu sembuh. Kalau tanpa ini saya nggak bisa. Walaupun saya minum obat di sini nggak bakal. Makanya ini hari saya tadi berjuang untuk 2 jam untuk mendapatkan ini guys. Itu jauh, tapi tadi saya tidak upload selama di perjalanan karena jalannya sangat jauh dan saya bawa di dalam di dalam saya naik bis karena saya belum bisa bawa mobil sendiri karena masih tulang saya masih masih patah, bukan patah, maksudnya belum sembuh banget karena baru saja habis operasi. Ya, jadi aku naik bus, jadi di dalam itu terlalu banyak orang, jadi saya tidak vlog guys, tidak ambil video. Karena itu makanya saya bilang ini obat minyak kayu putih ini, aduh, sungguh-sungguh pokoknya sangat berharga buat saya dan anak saya di sini. Ini anak saya Sofia juga, kalau dia sakit atau demam atau kepala pusing begitu, sebelum saya bawa dia ke dokter pasti saya kasih ini dan dia sembuh. Karena apa? Karena waktu 2000 2017 saya pulang ke Indonesia dan kami stay di Indonesia 6 bulan, dan dia kalau sakit uh, pertamanya saya sudah kasih ini, maksudnya kalau dia ada feeling not well, so I put this one, I give you this minyak kayu putih ini, minyak kayu putih atau minyak telon baby. Ya, tadinya saya cari minyak telon ini, minyak telonnya dari Indonesia. Waktu 2017 saya bawa dari Indonesia, uh, tapi tidak ini, maksudnya sudah mereka nggak ada. Tadi saya tanya mereka nggak punya, hanya cuman jualnya itu minyak kayu putih, tapi di mereka nggak selalu ada minyak kayu putihnya, susah juga gitu. Tapi syukur tadi mereka hanya punya kayaknya cuman ada tadi 2 left, makanya saya ambil semua gitu. Jadi saya bilang sama mereka, orang itu pun saya beli bukan di toko orang Indonesia, ini yang jual ini orang Chinese dari Malaysia. Ya, tepatnya di daerah Scarborough kalau nggak salah tadi saya beli itu. Ya, itu pun saya cari itu tempat ini yang saya beli ini saya cari lewat online guys. Ya, karena di sini toko Indonesianya susah sekali untuk dapat. Kita nggak tahu di mana gitu. Memang saya sudah lama di sini, saya belum pernah ketemu toko Indonesia, hanya cuman adanya ini toko Malaysia, orang Cina, orang Malaysia, dia tinggalnya di Scarborough. Mereka punya restoran juga sih, restoran Malaysian food. Um, belum pernah makan, maksudnya belum pernah coba di restoran mereka. Cuman ada teman saya kasih tahu, teman saya orang Cina, Chinese, Malaysia, dia bilang sama saya di situ ada orang Malaysia yang jual itu Malaysian food gitu ya.
Tapi karena jauh ya, maksudnya dari tempat saya sama dia jauh, kalau nggak drive ya kita kenapa ke sana gitu. Itulah makanya ini sangat, makanya ini menyakai, makanya saya share sama kalian, hidup di sini tidak semua gampang apa yang kalian pikirkan di Indonesia. di Kalau di Indonesia kita dekat dengan keluarga, dekat dengan orang-orang yang kita kenal. Kalau kita ada apa-apa kita masih agak mending. Kalau di sini kalau kita nggak stay strong, maksudnya kita nggak kuat, kalau kita nggak berjuang sendiri, kita di sini soalnya tetangga atau apa mereka kita nggak kenal gitu, kita banyak yang nggak kenal mereka, walaupun kita turun ke bawah atau kita jalan di jalan kita senyum sama mereka, paling hanya cuman mereka kadang-kadang mereka jawab kita, kadang-kadang mereka enggak gitu. Jadi di sini itu tidak kayak seperti hidup kita di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kita mau bilang, mau ucapin, kita mau salam, apalagi kita mau bilang good morning atau apa gitu, pasti kan ada orang yang menyapa balik gitu kan. Kalau di sini no, di sini kadang nggak begitu gitu. Yeah, so that's it. That's I just want to share you guys about this stuff that is very hard to find it, and I love it. Dan inilah adalah suatu hidup saya, ini sangat berharga, minyak kayu putih ini itu sangat-sangat berharga buat saya. Ini kalau tanpa ini saya sudah kebingungan itu mau cari di mana. Pasti saya akan telepon orang yang Indonesia, namanya Pak Beni. Dia orang Indonesia, Chinese, dari Jakarta. Dia kerjanya di pemerintah, apa sih maksudnya, kerjanya di government, pemerintah di sini, tapi bukan di pemerintahnya banget. Maksudnya dia he helping the people, whoever the people doesn't have the complicated the document. Maksudnya kalau orang nggak maksudnya dari Indonesia yang dokumennya tidak komplit, dia akan membantu gitu. Dia akan membantu berusaha, maksudnya kayak orang mau stay di sini atau refugee or whatever, what else, maksudnya mereka mau datang, mau tinggal, dia pasti akan membantu, namanya Pak Beni. Ya. Dan saya ketemu dia, kalau seandainya kalau saya membutuhkan sesuatu kayak minyak kayu putih atau obat-obat dari Indonesia kayak Panadol atau apa gitu, pasti dia kasih saya. Itulah makanya makanya saya bilang tidak gampang kalau seperti apa yang teman-teman saya rasakan di Indonesia. How is the life in Canada, how is the life in US, saya pikir semuanya sama, tidak ada bedanya, karena mungkin di sini hanya bedanya cuma time and then uang, mungkin gajinya atau apanya ya. Tapi kalau dibilang what I have to say, maksudnya kalau dibilang kehidupannya everyday mungkin agak mahal di sini kalau bilang, karena rentingnya di sini mahal, rent semuanya kayak kalau kita orang belum punya, kalau dia punya rumah, dia bayar mortgage-nya mahal sekali. Dan juga renting di house itu rent juga mahal di sini, makannya juga tidak cheap juga. Kalau seandainya kamu kerja cuma satu orang, satunya nggak kerja, isi susah juga gitu. Jadi both have to work. Maksudnya kalau suami istri di sini dua-duanya harus kerja gitu. Kalau kerja cuma satu orang, kecuali dia gajinya oke, maksudnya masih bisa disupport, maksudnya maksudnya enough untuk dia support gitu. Kalau tidak ya susah juga di sini gitu, karena di sini pada mahal semua. Bukan makanannya tidak begitu mahal, tapi kalau kehidupannya sehari-hari, maksudnya kalau kita tidak punya rumah, kita rent aja, dia nggak murah sekali. Itu minimum di sini itu rumah itu 20 juta atau 18 juta per bulan. Di sini Kanada lebih mahal rentingnya dibanding dengan US. Kalau di US dulu saya pernah traveling to US, saya sering traveling, jadi saya sering ke Georgia, karena ke Georgia, Atlanta, sering ke Florida, sering ke New York, sering ke Los Angeles. Itu teman saya di sana banyak. Saya biasa ke sana itu mereka pada renting the house di sana. Itu teman saya satu, dia orang Surabaya asli, dia tinggalnya di Florida, sudah lama di Florida, and she bought the house. She bought the house over there just only like $100,000 US dollar. So, and that was a 3-bedroom. It was so nice. Oh my God. And I cannot even believe it. I told her that
I say to her that, wow, that's amazing. Oh, that's so cheap. But I told her that it's in Canada, you cannot get it, it's $100,000. Di Canada, kamu nggak bisa dapat 100,000. Itu nggak dapat itu. Di sana di di Kanada itu rumahnya mahal. Minimal have to be 400 atau 300. That was like 10 years ago. Kalau sekarang itu nggak dapat segitu. Kalau di daerah Toronto itu sekarang minimal house-nya sekarang ya $1 million, million or 900 or right now is $1 million. Ya, jadi saya bilang ke dia begitu, dia bilang, "Are you sure?" Dia tanya lah saya, "Benar apa enggak kamu ngomong?" Saya bilang, "Yes, that is sure." Saya nggak mungkin ngomong maksudnya tidak make story gitu. Maksudnya saya tidak tidak menceritakan kalau tanpa facts gitu. Maksudnya tanpa ke buktinya gitu kan. Jadi saya bilang kalau kamu nggak percaya, you have to try. Maksudnya kamu tanya di agensinya, maksudnya di agensi real estate gitu kan. Dia bilang, wow. Dia bilang, maybe kalau saya tinggal di Kanada mungkin saya kena surprise. Saya bilang, yes, that's right. So makanya dia bilang, terus gimana kehidupannya? Saya bilang, kalau kehidupannya, kalau you okay, you kerjanya single, maksudnya dia masih single, kamu nggak punya anak, nggak punya suami, kamu mungkin bisa surprise karena kamu nggak perlu berlebihan, maksudnya tidak pikir yang ini yang itu gitulah, karena you sendiri kan, paling you hanya renting one bedroom, share with the people, paling you pay only $500 or $600 kan. Kalau kamu full family, ya kamu harus prepare a lot of money to surprise, maksudnya sudah untuk kehidupan kamu gitu. Saya bilang, makanya dia bilang, wow, kamu strong ya, maksudnya. Saya bilang, ya, that's my life. Makanya saya bekerja keras dan saya membuktikan itu, dan saya juga dan selama hidup saya di Kanada saya tidak pernah serumah dengan orang, maksudnya renting dari orang atau apa, itu jarang saya. Ya alhamdulillah, ya, dapat pekerjaan yang baik, paymentnya juga oke, jadi ya gitulah, masih bisa saya ini gitu ya, gitulah. Maka itu saya bilang itu that's not easy for the life any country right now, because I love to travel all the world and I see all that. That's it's not that easy. That's not easy life. Even in my country too. Maksudnya di Indonesia juga a lot of people struggling gitu. Karena tapi kalau orang Indonesia pikir belum pernah mereka pikir kami yang bekerja di luar negeri atau tinggal di Amerika atau dimanapun, mungkin mereka pikir wah that's easy life, mungkin mereka pikir enak hidupnya ya, tapi mereka tidak tahu kalau keadaan kami di sini juga sama seperti kayak kalian di Indonesia gitu. Maksudnya fasilitas, maksudnya kegiatan kami hari-hari itu sama gitu. Kerja kami kadang-kadang kalau bangun pagi go to work, just sometimes we don't feel to breakfast, sometimes kami nggak ada time untuk breakfast atau lunch time kalau really busy at work. To be honestly, me, I don't really take my lunch or breakfast, only I grab it the coffee. Maksudnya saya malah ambil kopi 1 gelas atau saya order di coffee shop begitu, udah itu saya tahan sampai atau I have cookies in my bag or whatever, then if I eat lunch, I don't feel to work anymore and I fall asleep. That's my problem. So that's why all the time I don't really take my lunch time. So I only take the coffee. It's coffee. That's why it's here. Why it's have big problem for me. When I go back to my country in Indonesia, I don't drink coffee. 100% I don't drink coffee. But only if I don't drink, that's okay for me. I don't have headache. Maksudnya kepala tidak sakit. Kalau di sini di Kanada, one time I don't drink coffee. I don't take coffee. I will get a headache, or my energy is like I lose something in my body like this. I don't know what's going on, what happened with me. So sometimes I ask myself, what's going on, what happened if I don't drink coffee? I feel like crazy. So guys, to be honestly, this is that's the
the life here in Canada is that I'm just telling the story, guys. Ya, only share dengan orang-orang yang orang sama-sama kalian di situ, kalian di Indonesia. Ya, inilah kehidupan kami yang berada di negara Amerika. Dan inilah itu rumah saya di kondo apartemen saya. Ya, itu ada 3 kamar, kamarnya masih di dalam sana semua. Tuh ke sana kamarnya. Jadi ini tinggalnya cuma saya sendiri sama anak saya masih kecil, masih umur 4 tahun, tapi sekarang dianya nggak ada di sini, dia masih sama dedinya. Nanti kalau pulang saya akan upload video-videonya dia, dan you guys can see her. Dan jangan lupa untuk comment, subscribe, and like my video. Thank you, bye bye. Hopefully you guys jaga selalu kesehatannya. Semoga dengan pandemi ini cepat diatasi dan cepat pulih kembali dan normal, biar kita bisa beraktivitas lagi, karena ini sudah hampir seluruh dunia gitu, karena ekonomi perkembangan kita sekarang itu sangat buruk sekali. Jadi kita harus yakin, kita percaya sama pemerintah kita, mereka juga bekerja keras buat masyarakatnya, dan juga kita harus berdoa banyak semoga dengan coronavirus ini bisa teratasi dengan cepat. Amin ya Allah. Bye bye.